Satu hal yang jelas buat gue pas ngewibu kayak nonton anime dan baca manga itu adalah cari nilai hiburan ya, entertainment gitu. Kalau gue gak enjoy nontonnya dan gue ngerasa gak terhibur ya bakal gue drop dan gak bakal gue ikutin lagi. Cuman gue sadar cara gue mendapatkan nilai hiburan itu bisa dibilang ya mungkin ada yang sama kayak gue, ada juga yang beda. Cara gue mendapatkan nilai hiburan dari pas ngewibu itu adalah karena gue rasa gue punya toleransi yang cukup tinggi buat konten sensitif yang ada di entertainment in general. Kadang karena gue nggak terlalu masalah amat sama fan service ecchi, gue juga nggak terlalu masalah sama konten problematik, dan gue mendapatkan value entertainment dari hal tersebut. Ya mungkin ada orang-orang yang nggak kuat menerima hal tersebut, dan bagi gue sih sebenarnya ya gue paham gitu kenapanya. Cuman gue mau cerita aja kenapa gue bisa dapat value entertainment dari hal-hal yang gue sebut tadi yang bisa dibilang lumayan ngaco. Mungkin pertama biar gampang gue cerita dulu beberapa series yang gue rasa punya hal yang lumayan ngaco, yang bisa dibilang punya konten yang lumayan problematik sih kalau misalnya kita pakai standar moral yang ada di dunia nyata. Pertama gue perlu ngomongin 86, itu adaptasi anime yang gue suka, cuma bisa dibilang rada bikin gue risih kalau dipikir-pikir karena ngebuat topik berat, yaitu tentara anak di bawah umur di animenya. Begitu juga Attack on Titan ceritanya ngebuat topik genosidanya gitu loh, yang pasti terjadi. Jujur gue kadang ya ngerasa wah gak kuat sih. Dan kalau ngomongin fanservice dengan konten seksual ya, gue suka sama Monogatari yang eksekusi fanservice-nya itu alot banget kalau lu tahu tuh, dan somehow itu beneran kerasa emang penting buat tema dan isi ceritanya. Apalagi kalau ngomongin Kill la Kill yang temanya mengkritik penintas dengan gimmick bajunya itu malah penting banget. Akhir kalau lu pada ngerti gue ya, dan kalau lu sering nonton konten gue ini bisa dibilang pemuji Tatsuki Fujimoto sih. Karena lu kalau perhatiin channel gue, lu bakal ngeliat hal yang berkaitan Tatsuki Fujimoto itu banyak banget. Dan salah satu hal yang ngebikin gue suka banget sama garapan Tatsuki Fujimoto adalah cara dia masukkan konten problematik di dalam ceritanya. Gimana ya, gue tuh suka aja dia pakai konten tersebut buat cerita itu ya kayak eksekusinya bagus aja sih. Entah kadang buat humor edgy, tapi pas dipakai buat topik yang serius itu gue ngaku aja gue gak jabat, dan sempet gue mual baca garapan dia tuh di Chainsaw Man. Gue ngakuin gue sempet mual, gue sempet muntah. Apalagi kalau Fire Punch juga sebenarnya sama aja sih, gue sempet mual. Dan selain itu juga ada manga yang gue drop dulu lagi break, tapi gue bakal lanjut baca manganya, judulnya Mad. Itu ceritanya alien invasion gitu dan populasi manusia itu hampir punah. Dan hal yang bikin gue break karena gue mual juga pas baca ini manga. Pas dikasih tahu di ceritanya pokok ini disturbing sih gitu, role perempuan di dunia post apocalyptic alien invasion itu gimana, bikin gue risih sih sumpah. Alias mental gue pas baca dulu itu gak ready gitu buat menerima topik dan konten problematik yang ngaco banget di dunia tersebut. Tapi dari contoh itu semua gue dapat value entertainment, gue kehibur sumpah, dapat feeling have fun ya gitu dari hal basic yang sering muncul di anime, yaitu fanservice ecchi. Ya mungkin banyak orang juga punya toleransi ke hal ini, sampai konten borderline sensitif yang kadang itu mempertanyakan moral lu pada kayak gimana. Walaupun lagi-lagi gue tuh sering mual, sering gak kuat mental baca cerita kayak gitu. Kayak kenapa kayak gitu ya, karena gue mendapatkan value entertainment dan fun bukan dari sekadar hal yang bikin gue seneng juga, tapi buat konten sensitif yang sering ngebikin gue gak nyaman. Itu gue ngerasa dikasih satu hal yang gue gak pernah tahu, pandangan gue ke suatu hal itu ditantang banget di cerita. Kayak kenapa bagian tertentu ini ngebikin gue gak nyaman, kenapa gue mual dan mau muntah di situ, kenapa kadang gue pusing tapi gue masih mau lanjut baca. Karena bagi gue funnya di situ buat gue hal-hal ngaconya dipresentasikan. Kayak gue penasaran statement apa yang pengen disampaikan oleh pembuat cerita, sampai masukin hal-hal yang bikin gue sebagai audiens itu gak nyaman. Kayak mental gue diserang buat apanya, apakah ada pesan politik ya, apakah buat menambah kedalaman cerita biar lebih gila. Si pembuat cerita itu iseng, gue gak tahu. Nah yang jelas gue yakin banget ada maksud tertentu kenapa pada akhirnya cerita tersebut memasukkan konten yang sensitif banget, yang borderline problematik. Dan gitu gue suka banget nyiksa diri gue ngikutin cerita yang kayak gitu karena funnya di situ. Dan emang mungkin itu poin ya buat menantang lu pada audiens gitu, biar berpikir kritis kenapa hal ini terjadi di dalam cerita. Tapi dengan gue suka kayak gitu bukan gue artinya mengglorifikasi hal-hal gaco yang terjadi di dunia fiksi, di dunia anime sama manga yang gue ikuti itu gue bawa ke dunia nyata. Kagak. Gue suka sama hal itu karena gue penasaran fungsinya di dalam cerita itu apa gitu, kenapa si author ini make ini gitu loh. Nah kadang tuh cerita fiksi perlu masukin hal yang ngebikin lu pada sebagai audiens itu gak nyaman buat memperkuat poin yang mau disampaikan di dalam cerita. Lagi-lagi buat gue funnya di situ, yang memandang entertainment anime dan manga gitu-gitu nggak cuman harus yang ngebikin happy atau apalah, tapi di saat pandangan gue tentang itu juga fun buat gue.
nonton anime sama baca manga ya isi aneh-aneh juga gak bakal gue lakuin di dunia itu juga, malah gituan dimasukin ke dalam cerita itu kadang malah ngebikin lu sadar hal ini kayaknya ngaco deh. Jadi poin di video kali ini jiran gue kadang itu emang cerita perlu memasukkan hal problematik, cerita fiksi entah anime atau manga atau cerita entertainment in general perlu masukin hal kayak gitu. Emang semua tergantung preferensi lu pada lu mau cari cerita kayak gimana, mau wibu kayak gimana. Karena gue juga ya gue akuin aja demen nonton anime yang entertainmentnya ngebikin tenang dan have fun santai gitu loh. Tapi kalau semua cerita fiksi yang cuma gitu-gitu doang buat gue kurang seru, karena kadang tuh gue mencari suatu hal yang buat pendatang gue juga gitu loh, ngikutin anime sama manga gitu. Makanya gue demen ngikutin cerita yang aneh-aneh juga, makanya mentalnya kudu siap buat mencoba cerita kayak gitu. Cuma di saat lu berani gitu menantang diri lu buat coba cerita yang ngebikin lu gak nyaman, dan emang mungkin itu poin yang mau disampaikan sih buat cerita, bagi gue lu bakal menemukan cerita unik, cerita yang kayak gak kerasa bakal dieksplor hal itu gitu loh. Karena bagi gue serunya cerita fiksi di situ. Makanya gue bela-belain baca suatu manga, nonton anime ataupun apapun itu yang sempat ngebikin gue mual dan mental gue kayak nyaman ya, serunya di situ gitu loh. Pandangan gue ditantang. Jadi gitu aja deh poin gue gitu lah. Dah, bye.